Baik, terima kasih Bunda Ulfa, Prof. Karwono. Mantap ya materinya Bapak Ibu yang belum sempat menjawab bertanya dijawab. Saya rasa ini nanti ada kesempatan ya Pak Lam sama Pak Hokman. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap semangat ya. Bapak Ibu, hari Jumat menunya bakwan sama tekwan. Cakep. Tetap semangat, ayo kawan-kawan. Ya. Cakep. Terima kasih, cakepnya Bapak Ibu, pengawas, kepala sekolah, operator, guru di seluruh Nusantara di link Zoom maupun di YouTube. Yang berbahagia, izin saya akan mendampingi narasumber berikutnya yang tidak kalah hebat, yaitu Bapak Eko Sulistyo. Apakah Bapak Eko sudah ada di room ini? Saya sapa dulu. Halo Pak Eko. Oke, sudah ada ya. Baik. Bapak Ibu, Bapak Eko ini nanti akan menyampaikan materi yang topiknya sangat berhubungan dengan yang disampaikan oleh Prof tadi, yaitu mekanisme penilaian akreditasi satuan pendidikan melalui visitasi dan otomatisasi ya, otomasi. Nah, itu nanti pasti akan nyambung di sana pertanyaan teman-teman yang belum. Nah, sebelum itu saya akan bacakan secara singkat karena ini Jumat ya. Di Jumat kita persiapan yang ada di Kaltara sudah siap-siap ngechat tadi. Pak, Jumat mau siap-siap Jumatan katanya. Oke. Pak Eko Budi Sulistyo SOS MAP adalah lahir di Rimbo Bujang, tapi sekarang sudah tidak bujang lagi walaupun lahirnya di Bujang. 23 September 1978, sangat muda ya Bapak Ibu, masih muda. Beliau adalah dosen FISIP Unila, Universitas Lampung. Sekarang jabatannya juga Sekretaris BAN SM Provinsi Lampung. Dan alamat rumah ada di Perum Gria Sejahtera Blok L nomor 10 Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Siapa tahu Bapak Ibu juga akan main di sana. Bapak Ibu, Pak Eko ini adalah juga ini pengalaman pekerjaan sekarang saat ini berada di dosen Unila, Kepala Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik, kemudian Ketua Program Diplomatika Administrasi Perkantoran dan Sekretaris Unila, kemudian Sekretaris BAN SM Lampung, Pelatih Asesor BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Bapak Ibu, beliau S1-nya dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2002, kemudian S2-nya Administrasi Publik Negara Universitas Brawijaya juga tahun 2027. Itu sekilas kurikulum vitae-nya Pak Eko. Dan mari kita simak dan nanti akan diskusi sesuai porsi waktunya yang akan dibawakan oleh Pak Eko. Kepada Pak Eko, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Johan. Apakah suara saya bisa terdengar baik? Bagus Pak, siapa? Baik, mohon maaf kalau video saya kadang-kadang agak bermasalah ya, nampaknya ini dari Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini ya. Sampai siang ini masih 400, hampir 50 peserta di sini. Pertama yang saya hormati senior saya, Prof. Karwono dan juga Bapak Dr. Tony Tohrudin. Saya kira pas saya ditaruh di paling bawah karena tadi Pak Tony sudah menyampaikan, kemudian Pak Karwono nambahkan. Nah hari ini saya atau sesi saya ini melengkapi saja Bapak Ibu ya. Jadi mengawali, menambahkan dan saya melengkapi gitu. Baik, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Belum ya? Belum. Belum Belum, Pak. Belum. Pak, belum. Ya. Oh iya, mulai masuk. Sudah ya Bapak Ibu. Ya, sudah Pak, Eh, sudah. Ya, Baik, materi saya cukup banyak tapi relatif teknis dan waktunya juga sangat singkat, jadi mungkin mohon maaf kalau nanti saya agak cepat dan sebagian mungkin saya lompati. Baik Bapak Ibu, sekilas tentang akreditasi. Jadi ini proses penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan yang hasilnya nanti diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang diterbitkan oleh lembaga. Nah, lembaga ini sementara ini Bapak Ibu di Indonesia masih satu-satunya adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ya, sebagai lembaga penilai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menilai satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, ini ada 4 pilar akreditasi yang mungkin penting untuk kita pahami. Yang pertama perangkat akreditasi, kemudian asesor, manajemen, dan hasil. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk perangkat maksud saya, perangkat akreditasi, saat ini BAN SM menggunakan perangkat akreditasi Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 ya. Ini sebagai perbaikan perangkat akreditasi sebelumnya. Seperti yang disampaikan Prof. Karono tadi, bahwa perangkat akreditasi yang sebelumnya lebih fokus pada administrative compliance. Soalnya juga banyak ya, sampai ratusan, sekitar 130-an soal lebih gitu, atau pertanyaan. Yang sekarang perangkatnya lebih simple, meskipun juga prosesnya tidak sesimpel pertanyaannya yang hanya berjumlah 35. Nah, kemudian yang kedua asesor lah, Bapak Ibu, asesor BAN SM, terutama yang di Lampung ini menurut saya luar biasa ya. Ini kalau nggak salah Pak Sukimin ada di sini ya, dan Pak Bambang Sejati kalau nggak salah ini ya. Ini visitasi yang luar biasa ini. Nggak tahu ini sekolahnya akreditasinya apa ya. Di belakang itu sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi asesor kami sampai ke pucuk-pucuk gunung gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mereka siap sedia untuk diturunkan kemanapun dan mereka bisa enjoy, menikmati dengan perjalanan dari dan ke sekolah yang bersangkutan. Kemudian manajemen yang bermutu Bapak Ibu, di kami di BAN SM Provinsi Lampung saat ini terdiri dari 5 orang anggota, komisioner, ketua, sekretaris, dan 3 orang anggota. Dari sebelumnya 13, kemudian berkurang menjadi 9, dan sekarang tinggal 5. Alhamdulillah dengan 5 anggota ini kami bisa bekerja secara maksimal karena sistem manajemen akreditasi BAN SM sekarang tidak lagi full semuanya manual, tapi sudah sebagian besar diotomasi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Karwono ya. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, hasil ya, hasilnya yang kita anggapkan hasilnya yang kita harapkan memuaskan ya semua pihak karena telah dilakukan dengan cara yang baik, yang sistematis dan terbuka. Ini jadi sekolah-sekolah, alhamdulillah dari ribuan sekolah yang kita visitasi belum ada satupun yang mengajukan komplain atau yang disebut Prof. Karono tadi atau Pak Tony tadi sebagai surveillance ya. Mereka tidak puas kemudian mengajukan keberatan. Alhamdulillah sampai hari ini belum. Memang yang banyak mengajukan keberatan itu sekolah-sekolah yang diakreditasi secara otomasi. Nah ini mungkin karena sistemnya baru. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk mengakomodasi keberatan Bapak Ibu. BAN SM juga memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah meskipun
baru dilakukan akreditasi secara otomasi, Bapak Ibu bisa juga mengajukan perbaikan sekolah ya, perbaikan akreditasi ya, dengan mengajukan ajuan akreditasi. Meskipun misalnya baru 1 tahun atau 2 tahun, silahkan Ban SM membuka pintu untuk Bapak Ibu mengajukan akreditasi atau reakreditasi. Ini tadi sudah disampaikan, saya lewati aja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Sekarang yang namanya tidak terakreditasi itu tidak seperti tahun lalu, Bapak Ibu ya. Tahun-tahun lalu yang namanya tidak terakreditasi itu karena visitasi. Jadi kalau divisitasi kemudian nilainya kurang, sekolah itu menjadi tidak terakreditasi. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekolah-sekolah Bapak Ibu yang sudah pernah diakreditasi dan pernah mendapatkan nilai akreditasi yang bukan TT, apakah A, apakah B, apakah C, ya. Kalau habis masa akreditasinya dan kemudian Bapak Ibu sekolah tidak mengajukan reakreditasi seperti yang dijelaskan Prof. Karono dan Pak Tony tadi, maka sekolah Bapak Ibu secara otomatis juga akan dinyatakan tidak terakreditasi oleh Ban SM. Ini yang disebut dengan sekolah kadaluarsa akreditasinya. Ya, jadi ini tolong diperhatikan Bapak Ibu yang sekolahnya sudah A, B, C, jangan ini Bapak Ibu ya, jangan nanti di otomasi aja, nanti akan saya jelaskan soal otomasi ya, supaya Bapak Ibu nggak salah paham, diem aja nanti otomatis tetap gitu ya, enggak. Kemudian juga sama seperti tadi ya, kuota visitasi kita sangat sedikit Bapak Ibu. Tahun ini hanya 2040 ya, 2040 dari 240 dari 2100 sekian yang menjadi sasaran. Jadi hanya sekitar 10%. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin mengajukan visitasi itu sangat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu yang sudah masuk akreditasi, sasaran akreditasi tidak perlu menunggu ya. Nggak perlu menunggu, mohon maaf sering pertanyaan kami, Pak kapan batas terakhir, Pak kapan batas terakhir. Andai kata pun Bapak Ibu selesai batas terakhir, bisa jadi Bapak Ibu juga nggak akan divisitasi. Karena sekolah-sekolah yang mengajukan akreditasi di awal-awal sudah selesai mengisi dia. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekolah-sekolah yang pesaing Bapak Ibu untuk divisitasi yang untuk mendapatkan kuota 240 dari 2100 itu sudah mengisi duluan. Jadi boleh dibilang useless, nggak berguna. Bapak Ibu nanya hari terakhir pengisian dia itu nggak berguna, karena sekalipun Bapak Ibu selesai mengisi dia juga nggak dapat kuota karena sudah keduluan oleh sekolah yang lain. Nah, ini penting. Ini tadi sudah disampaikan Pak Tony ya, saya lewati Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin masuk pada proses akreditasi ya. Tadi disampaikan ada visitasi yang kita sebut sebagai manual dan otomasi perpanjangan. Ini Bapak Ibu saya ilustrasikan dengan personeling atau sistem percepatan di kendaraan ya, mobil ya, karena yang paling mudah untuk dilihat itu di mobil. Bapak Ibu saya kira dari dua hal gambar ini Bapak Ibu bisa paham kan, dua-duanya tetap punya simbol, punya angka. Ya, ada angka, ada simbol. Kalau yang manual ada 1, 2, 3, 4, 5 dan R, yang otomatis pun ada. Ada P, ada R, ada D, ada L. Ya. Jadi dua-duanya ini perlu dioperasikan Bapak Ibu. Ya, dua-duanya perlu dioperasikan meskipun yang satu ini otomatis. Ya, kalau otomatis kemudian Bapak Ibu letakkan handle-nya di N, nggak diapa-apain, kira-kira jalan nggak Bapak Ibu kendaraan Bapak Ibu itu? Ya, nah, saya kira Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya. Baik, ini Bapak Ibu data yang disampaikan Prof. Karno tadi saya lengkapi sedikit ya. Pada tahun 2021 itu ada jumlah sekolah yang divisitasi hanya 383, sementara yang diotomasi ada 2.845. Banyak sekali Bapak Ibu ya yang diotomasi. Kemudian tahun 2022 dari 1.550 sekolah yang kita visitasi itu cuma 340. Kemudian sisanya sebanyak 1.112 ini diotomasi. Nah, ada 98 sekolah nih Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya. 98 ini yang tadi handle otomasinya ditaruh di netral N gitu ya. Jadi nggak maju, nggak mundur, tetap aja
karena nggak maju nggak mundur, maka nilainya nggak ada, ya, karena sekolah itu nggak bergerak. Ini yang tidak mengisi dia, yang nggak mengajukan ajuan akreditasi, ya. Jadi sekolah-sekolah yang 98 ini ada yang tadinya A, ada yang tadinya B, ada yang tadinya C, sekarang jadi tidak terakreditasi. Kan sayang sekali Bapak Ibu, ya. Syaratnya sangat mudah kok. Bapak Ibu tinggal mengisi ajuan dan melengkapi dia sistema, maka nilai Bapak Ibu akan tetap. Begitu. Ini kalau enggak ya hilang. Dan kalau udah TT ya tentu nanti akan menjadi sasaran prioritas. Belum tentu juga nanti ketika divisitasi nilainya akan sama dengan yang sebelumnya. Oke Bapak Ibu, ini mekanisme akreditasi melalui visitasi, ya. Saya ibaratkan sebagai persneling manual tadi. Jadi kuncinya. Nah ini pengertiannya Bapak Ibu, ya. Visitasi ini adalah kunjungan ke sekolah yang dilakukan oleh asesor guna mengumpulkan data untuk kepentingan penilaian kelayakan satuan pendidikan. Tadi ada peserta yang bertanya, Pak, mau dicari apa ya sekolah kami? Ya. Sekolah apa? Kemudian tadi Pak Tony sudah menjelaskan, ya mereka akan mencari data-data yang dibutuhkan untuk menilai kelayakan sekolah Bapak Ibu, mau layak dikasih A, B, C, atau justru tidak terakreditasi. Nah, apa yang dicari semua sudah ada di instrumen Bapak Ibu, ya. Tolong kalau ini ada kepala sekolah, ada pengawas, ada operator, ya mohon bisa mempelajari instrumen itu. Di sana sudah jelas, ya, butirnya apa, kemudian kalau dapat nilai A itu indikasinya apa, kemudian definisinya apa, kemudian petunjuk operasional untuk mengisinya bagaimana, semua sudah lengkap di instrumen itu. Dan filenya juga bisa di-download di situs bansn.go.id. Nah, 3 penyebab yang dijadikan dasar Ban SM untuk melakukan visitasi, ini tadi menambahkan saja. Jadi pertama, sekolah yang ingin diperbaiki nilai akreditasinya karena berasumsi nilai sekolah itu naik. Tapi asumsi itu nggak hanya asumsi sekolah Bapak Ibu, ya, tapi asumsi sekolah karena ada indikasi di dashboard monitoring system itu mengalami perbaikan. Kemudian yang kedua ada laporan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, meskipun nilai Bapak Ibu itu sekolahnya A atau B, ini yang kebaik, ya, tapi tiba-tiba Ban SM mendapatkan surat dari masyarakat bahwa sekolah Bapak Ibu itu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan akreditasi A atau B, mungkin layak tidak terakreditasi. Kalau ada surat dari masyarakat, kemudian kita verifikasi dan surat itu benar adanya, bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat yang laporan itu memberikan data-data yang valid, kalau Bapak Ibu yang tadinya A, B itu tiba-tiba bisa menjadi sasaran akreditasi dan sasaran visitasi Ban SM, meskipun Bapak Ibu tidak minta. Ini harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, karena warning dari sistem monitoring dashboard, ya, karena ada indikasi sekolah Bapak Ibu turun. Indikasi Bapak Ibu, ya, belum tentu turun. Indikasi karena mungkin Bapak Ibu tidak, operatornya tidak update, tidak podik atau tidak update di emis, ya, sehingga di data dashboard monitoring sistem ini terpantau mengalami penurunan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau di indikasi turun, ya, karena indikasi turun itu di dashboard monitoring system. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa tidak ada perubahan, ya mungkin nilainya akan tetap, bahkan bisa naik Bapak Ibu, ya, bisa naik. Nah, Bapak Ibu, tujuan visitasi itu untuk apa? Ya, ini untuk memberikan adjustment, ya, dan rekomendasi. Jadi nilai sekolah Bapak ini layak dapat A, apa yang perlu dipertahankan. Kalau sudah masih dapat B atau C, apa yang direkomendasikan. Sehingga sebenarnya tujuan visitasi ini adalah bisa memberikan, jadi kalau orang melihat dari luar kan biasanya relatif lebih objektif, ya Bapak Ibu, ya, daripada melihat dari sekolah sendiri. Kita merasa bagus, tapi ketika sekolah itu divisitasi oleh Ban SM atau asesor Ban SM, sudah seyogyanya sekolah itu merasa bersyukur atau berterima kasih, ya, jangan takut, ya, silakan diundang SM atau asesor
Silakan dipotret, potret apa adanya. Kalau baik akan mengatakan baik, kalau tidak baik nanti akan diberikan rekomendasi untuk perbaikannya apa. Prinsip asesor kami fokus pada hal-hal yang substansi ya, mungkin tidak terlalu banyak yang bertele-tele lah. Ya, jadi karena waktunya juga sangat singkat, hanya 2 hari dan 1 hari itu 5 jam, sehingga Bapak Ibu kalau yang kebetulan hari ini hadir adalah kepala sekolah, ya disiapkan aja fokus pada datanya. Ya, yang lain-lain saya kira tidak perlu disiapkan seperti sambutan asesor segala macam, itu tidak perlu disiapkan. Itu akan membuang waktu asesor dan asesor tidak terlalu suka dengan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini saya lanjutkan. Ini juga barangkali sudah disampaikan Pak Tony tadi ya, proses bisnisnya. Nah, prasyarat untuk divisitasi apa Bapak Ibu? Ya, pertama Bapak Ibu mengajukan ajuan preakreditasi atau ajuan akreditasi. Di mana? Di Sispena. Ya, Sispena itu Bapak Ibu bisa masuk dengan sementara ini, bukan sementara, pada awalnya Mas, ya, supaya tidak ada tangan-tangan jahil atau usil yang mengubah atau mengutak-atik data-data sekolah. Tapi kalau yakin tidak ada yang mengubah, ya silahkan tidak diubah. Kemudian izin operasional ini wajib Bapak Ibu ya diupload. Banyak pertanyaan, kalau izin operasional hilang gimana? Ya, kalau hilang cari pengganti Bapak Ibu ya. Tidak harus dalam bentuk izin operasional, mungkin surat keterangan dari dinas terkait atau Kemenak ya. Kalau madrasah ya mungkin minta ke Kemenak keterangan bahwa sekolah ini memang operasional, dan kalau sekolah ya barangkali ke dinas di tempat masing-masing. Bagi sekolah yang sudah pernah diakreditasi, wajib mengupload sertifikat akreditasi terakhir. Nah, ini ada kasus sekolah-sekolah hilang akreditasinya. Nah, kalau hilang akreditasinya gimana ya? Kami sendiri kalau hilang akreditasinya kadang-kadang juga bingung ya. Sekolah kok sampai hilang akreditasinya gimana gitu. Sekali lagi kalau nanti kita akan komunikasi kalau sertifikat yang hilang ya. Tapi saya berharap tidaklah sertifikat hilang. Meskipun ada 1-2 itu memang kebangetan, kecuali Bapak Ibu ya barangkali ada kecelakaan, musibah, sekolah terbakar, barangkali bisa hilang sertifikat akreditasinya. Oleh karena itu Bapak Ibu di era yang digital ini, tolong ya mohon maaf, saran saja dokumen-dokumen penting segera Bapak Ibu digitalisasi ya, di-scan kemudian disimpan di dalam satu folder sehingga kalau hilang tidak kelabakan. Nah, sekolah Bapak Ibu yang sudah mengajukan, ini tampilan di Sispena di Ban SM ya, saya ingin tunjukkan saja. Ini sekolah Bapak Ibu yang sudah mengajukan, kemudian sudah mengupload izin operasional, kemudian sudah mengirimkan sertifikat, itu nanti akan hijau warnanya Bapak Ibu ya. Itu kalau warnanya hijau nanti sudah akan artinya itu sudah terapprove oleh Ban SM. Ya, artinya kalau sudah terapprove, diterima, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pengisian dia. Nah, kalau yang belum Bapak Ibu seperti ini. Ini kalau ini belum ya, masih biru, masih ek ya. Ini berarti sekolah misalnya SD Negeri 1 Sukadana Ilir ya. SD Negeri 2 Bumi Nabung ini apa namanya? Belum mengisi padahal sekarang sudah bulan April nih gitu kan. Mungkin ini sekolah ada 2 kemungkinan. Pertama tidak tahu, yang kedua mungkin nunggu hari akhir tadi. Hari akhir yang saya maksud adalah kapan hari terakhir Pak ngisi ngupload ya. Jadi sekolah-sekolah yang seperti ini tolong kalau ada di sini ya, atau kalau ada pengawasnya di sini misalnya, itu diingatkan ya yang belum mengisi dia. Nah, untuk lengkap siapa sekolah yang masuk sasaran tapi belum ngisi dia, nanti bisa berkomunikasi dengan kami di Ban SM yang nomor WA-nya sudah tersebar luas saya kira. Dan Bapak Ibu sekolah-sekolah yang di Lampung khususnya yang ingin bergabung dengan grup sekolah madrasah, kita buka akun grup sekolah madrasah di Telegram Bapak Ibu ya, bukan di WhatsApp, karena kalau WhatsApp sangat terbatas ya, kalau Telegram itu insya Allah banyak sekali. Nah, setelah di-approve oleh Ban SM, maka sekolah harus melengkapi IPM. Nah, IPM ini Bapak Ibu itu datanya ditarik dari Dapodik dan EMIS. Nah, demikian juga IPR ya. Tadi ada Ibu yang dari Air Naningan menanyakan, Pak, sekolah kami masih minim sarana prasarananya ya.
Ya kita nggak tahu Bapak Ibu minim dan enggaknya kalau Bapak Ibu belum ngupload di dapur atau di emis ya. Kalau yang unggahan sekolah itu ada sebanyak 93 dokumen, kemudian menjawab butir-butir pada sampai 40 44 pertanyaan tergantung jenis sekolahnya ya. Kalau SMP itu 35, kalau SD SMA itu 36, kalau SMK sekitar 44. Nah, Bapak Ibu, bagi sekolah yang sudah mengisi unggahan nanti di status di Sispena akan kelihatan hijau, kalau yang belum nanti akan kuning Bapak Ibu ya. Akan kuning. Kuning itu artinya belum diunggah. Jadi Bapak Ibu, kita kan tadi saya sampaikan kita ini menyeleksi sekolah dari 2.100 itu menjadi 240 ya. Nah kalau sekolah seperti ini saya kira ya mohon maaf akan kami tinggal. Dia udah ngisi tapi hanya beberapa, yang lain belum diisi. Sementara sekolah lain yang mungkin udah lengkap gitu, sehingga kami akan memilih yang lengkap daripada sekolah yang belum lengkap. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu menanyakan kapan hari terakhir mengunggah ya. Sekarang bisa diunggah di update-nya tiap hari ya. Artinya kami untuk internal ya sudah yang akan kami visitasi. Yang lain mengisi boleh nggak? Boleh. Tanya lagi Bapak Ibu ya. Jadi tolong ini bukan hanya sekedar kapan terakhir ngisi, tapi cepat-cepat mengisi dia, terutama saat visitasi. Kemudian Bapak Ibu, nah ini tadi ditanyakan apa saja IPM-nya ya. IPM-nya yang ada tulisan hijau itu ada, sudah, ya, itu artinya sekolah ini lengkap IPM-nya ya, izin operasionalnya ada, kemudian sudah meluluskan, kurikulumnya sesuai dengan kurikulum nasional, kemudian pemberlakuan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum ya. Ini artinya IPM-nya sudah oke. Nah, terkait dengan IPR Bapak Ibu, nah ini contoh IPR nanti sudah ada lengkap ya di Sispena itu apa saja IPR-nya masing-masing sekolah, jenjang sekolah beda-beda, tapi nanti akan otomatis Bapak Ibu. Ini di sini di paling kanan ini ada kalimat data dapodik atau emis. Nah ya, yang di sini data dapodik atau emis. Ini artinya data-data ini ditarik Bapak Ibu dari emis. Jadi Bapak Ibu nggak bisa ngisi langsung dari Sispena. Ya, jadi kami percaya data dapodik dan emis itu valid. Sehingga apa yang Bapak isikan di data dapodik dan emis itu akan kami jadikan dasar untuk menilai kecukupan relatif sekolah Bapak Ibu. Terus nanti nilainya akan muncul, Pak. Ya, ini nanti nilainya akan muncul. Di sini ya, nilainya nanti akan keluar jumlahnya. Ini yang penilaian untuk visitasi manual ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kita akan sampaikan yang otomasi. Nah Bapak Ibu, ini ilustrasi saya tadi saya perkuat di sini Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak di kalangan sekolah juga pengawas, mohon maaf, ini kalau otomasi ini diam saja. Nah pertanyaan saya, kalau ini transmisi otomasi, kalau kita diam saja tidak bergerak, tidak menggerakkan tangan, tidak menggerakkan gas, apakah mobil itu akan jalan gitu? Ya, tentu tidak Bapak Ibu ya. Jadi tetap walaupun otomasi itu Bapak tetap harus mengendalikan. Ya, apakah mau mundur ke R, apakah maju ke D atau tetap netral ke N. Atau kalau misalnya tanjakan tajam ke L misalnya. Ya, jadi tetap otomasi itu bukan berarti Bapak naik terus mobil jalan sendiri, tidak. Ya. Otomasi bukan berarti Ibu datang terus ngegas. Digas-gas pun kalau persnelennya ini tidak diubah ke D ya, atau drive, itu ya nggak akan jalan Bapak Ibu. Sama dengan sistem otomasi di kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi, ya tidak mengajukan re dan mengisi dia di sini tadi disampaikan Pak Tony ini, ya ini mengajukan reakreditasi ajuan dan tidak mengisi dia, ini ibaratnya Bapak Ibu tidak memindahkan persneleng dari netral ke D atau ke L atau bahkan ke R, sama aja nggak akan jalan. Dan itu yang kemudian nanti nilainya menjadi tidak terakreditasi atau TT. Ya. Ini saya persingkat aja Bapak Ibu. Nah, jadi
mekanisme bagi sekolah-sekolah yang ingin dia masuk dia masuk otomasi, tapi kemudian ingin mengajukan kenaikan, ya silahkan aja, boleh ya. Pengajuannya nanti sama di Sispena, melengkapi surat izin operasional, surat pengajuan, sertifikat akreditasi sebelumnya. Kalau nanti dinilai cukup oleh Ban SM, baru Bapak Ibu akan diminta, sekolah akan diminta untuk mengisi dia Sispena atau data isian akreditasi, dan selanjutnya nanti akan dicek oleh tim IT. Khusus untuk akreditasi, asesor ini tidak terlibat ya melakukan asesmen kecukupan. Ini nanti akan dicek oleh tim IT, baik tim IT pusat dibantu oleh tim IT provinsi. Ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ternyata kinerjanya naik, Bapak Ibu akan menjadi sasaran visitasi. Kalau menjadi sasaran visitasi, Bapak Ibu akan divisitasi. Izin Pak Eko, waktunya. Ya, baik. Waktunya, ya. Baik, baik, terakhir kesimpulan Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran akreditasi adalah yang pertama satuan pendidikan baru ya, seperti tadi Bu Air Naningan tadi, itu akan menjadi sasaran visitasi. Kemudian sasaran yang tidak terakreditasi tadi sudah saya jelaskan, ada TT, ada kadaluarsa. Kemudian masa habis akreditasinya. Nah, kemudian sasaran akreditasi yang menjadi sasaran visitasi. Jadi tidak semua sasaran akreditasi menjadi sasaran visitasi ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi sasaran visitasi itu yang pertama belum pernah diakreditasi, tidak terakreditasi, kemudian kinerjanya cenderung menurun atau kinerjanya cenderung meningkat dan mengajukan reakreditasi. Kalau cenderung meningkat tapi tidak mengajukan reakreditasi juga tidak masuk sasaran visitasi. Yang terakhir, sasaran akreditasi akan menjadi sasaran otomasi jika terpantau tidak mengalami perubahan. Kemudian sekolah yang habis masa akreditasinya dan tidak mengisi ajuan reakreditasi akan dinyatakan tidak terakreditasi atau sertifikatnya dicabut, bahasa lainnya Bapak Ibu ya. Nah, demikian Pak Johan, mohon maaf karena waktunya juga agak singkat, jadi saya percepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas paparannya terkait dengan mekanisme penilaian akreditasi. Bapak Ibu, masih ada tanya jawab, tetapi mohon maaf waktunya untuk penanya kita batasi ya, kita memang waktunya terbatas. Saya akan panggil langsung terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Eko. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, guru atau pengawas atau operator yang memang pertanyaannya kalau sama nanti ya kita loncatin ya. Kita panggil dulu yang raise hand kepada Pak Lamito ya. Lamito ini sepertinya saya kenal ini Pak Lamito. Kenal ukur-ukur. Silakan Pak Lamito langsung ditanyakan to the point kepada Pak Eko. Tidak usah menunggu penanya kedua, langsung dijawab Pak Eko ya. Izin, silakan Pak Eko. Pak Lamito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tertarik atas paparan dari Pak Profesor yang tadi, Pak Profesor Karwono, dan dilanjutkan oleh Pak Eko untuk mengatasi dan mensikapi dari 30 poin dari mutu lulusan, mutu proses, dan mutu guru, serta mutu manajemen. Ini saya sangat berharap untuk ada sejenis edaran ke sekolah ataupun melalui dinas pendidikan sehingga 4 komponen ini bisa digalakkan dan disosialisasikan, karena anggapan mutu guru ini yang saat ini belum dimengerti oleh guru tersebut dan manajemen sekolah. Yang saya tanyakan, apabila mutu guru dan manajemen sekolah tidak cukup, adakah ataukah pernahkan sekolah yang sudah divisitasi ternyata TT ataupun tidak terakreditasi, dan apa sanksinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lamito, baik saya jawab ya Pak Johan.
Terima kasih. Pertama, tidak terakreditasi itu nanti nilainya adalah akumulatif Bapak Ibu ya. Nilai akumulatif itu dari nilai IPR tadi, kemudian nilai visitasi. Nilai visitasi itu ada 4 komponen tadi, komponen mutu lulusan, komponen mutu guru, proses pembelajaran, dan mutu manajemen sekolah. Kemudian nilai IPR itu nilainya hanya 15% Bapak Ibu ya, nilainya 15%. Artinya sekolah Bapak Ibu sangat bagus sekalipun nilainya hanya 15 gitu. Sementara nilai visitasi itu 85%. Nah, 85% itu dari 4 komponen yang disebutkan Pak Lamito tadi. Nah, kemudian nilai akreditasinya apa ya, tergantung dari nilai akumulasi dari hasil visitasi dan IPR. Kalau kira-kira memenuhi syarat, misalnya nilainya di atas 90 dari penjumlahan nilai-nilai IPR dan visitasi, ya tentu nilainya A. Meskipun mungkin mutu gurunya jelek, ya kan? Ini kan akumulasi sifatnya, ditambahkan. Kalaupun misalnya manajemen sekolahnya jelek, tapi kalau mutu guru bagus, kemudian mutu proses bagus, mutu lulusan bagus, ya mungkin tetap bisa mendapatkan B atau A. Nah, kalau dua-duanya jelek gimana? Apakah mendapatkan sanksi? Bapak Ibu, kami ini bukan pemberi sanksi, kami hanya motret ya. Kami tentu akan sampaikan ke dinas, ini loh hasilnya gitu kan. Soal nanti dinas atau Kemenak akan bersikap bertindak seperti apa, kami serahkan sepenuhnya ke kebijakan, karena yang punya sekolah itu ya dinas dan Kemenak. Jadi kami kembalikan ke mereka. Terima kasih Pak Lamito. Siap. Baik, cukup ya Pak Lamito ya. Cukup. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya Pak Bu Eneng, silakan Bu Eneng. Silakan di unmute dulu speakernya. Speakernya itu Bu. Ya Pak, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas, warahmatullahi kedengaran Pak wabarakatuh. suara saya Pak Punten? Bagus, bagus. Benar Ya. Bu. Eneng. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Neng Suhartini dari SDN Teluk 3. Saya ini Pak di sini sebagai PLT baru menjabat per 1 April. Kepala sekolah yang lamanya sudah pensiun. Jadi saya sebagai PLT. Yang saya tanyakan di sini kan kemarin terakreditasi nilainya sudah B. Hanya sekarang karena saya baru, terus mau kinerja guru-guru saya juga belum tahu, ditambah Pak bangunan di sekolah yang baru ini di Teluk 3 ini, SD-nya kelasnya sudah tidak terpakai 2 kelas, perpustakaannya juga sudah hancur, tidak punya ruang guru, sudah tidak punya ruang UKS karena 2 kelas itu sudah tidak terpakai. Jadi ruang guru sama ruang UKS sekali dipakai untuk kelas Pak, karena alhamdulillah muridnya itu paralel, satu kelas satu itu ada kelas 1 ada 2, rombelnya itu ada 12 rombel Pak. Jadi kekurangan. Tadinya waktu kemarin akreditasi ruang perpus juga bisa dipakai Pak untuk belajar. Jadinya saya takutnya pas nanti ada tim ke sini, ada visitasi ke sini, di sarana prasarana itu bisa mempengaruhi nilai Pak. Makanya bagaimana itu caranya Pak ya? Karena saya juga di sini baru, apa saja yang harus saya siapkan, terus bagaimana itu solusinya Bapak dengan bangunan yang tidak ada, sedangkan kan Sarpras termasuk salah satu penilaian dalam akreditasi ya Pak ya. Nah gitu. Jadi gimana itu solusinya Ya, Pak? Saya bingung juga karena emang kalau untuk kinerja guru-guru saya juga baru masih menjajaki gitu. Seberapa jauh guru-guru di sini sudah berkompetensinya sudah bisa diukur. Jadi saya baru belajar beradaptasi dengan guru-guru di sini. Jadi apa yang saya lakukan gitu Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Silakan Ya. Pak Eko. Ada saya Beneng. Baik, terima kasih. Uyos. Bapak Ibu, Ada saya Beneng. Bu Neng ya. Pertama, Oh, ada Bu Ici. perlu Ada. Iya. Bu, ya Bu Neng. Ya Pak. Sekarang Ya, Pak. paradigma akreditasi berbeda dengan yang dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Oh ya. yang pertama, kalau memang masih berlaku akreditasi Ibu yang B tadi, Ya. tolong dipantau, dipandu, dan dikendalikan operator sekolahnya supaya selalu Iya. mengupdate data-data Dapodik dan atau emisnya ya, data Dapodik, karena itu akan sangat mempengaruhi apakah
Ibu nanti Iya. atau psikologi Eneng nanti akan masuk ke atau enggak. Artinya gini, ini kayak sementara sudah pas update data-datanya tiap Ya. tahun ya Bapak Ibu ya, bukan setahun, bukan 5 Iya, tahun Pak. sekali. Update Dapodik ini sekarang tiap tahun Bapak Ibu ya, silahkan diupdate datanya, naik turunnya bagaimana, sehingga andai kata nanti di DMS atau dashboard monitoring system sekolah Ibu terpantau tetap, maka akan masuk ke sasaran otomasi. Nah, kalau sudah masuk sasaran otomasi, Ibu tinggal melengkapi apa tadi ajuan dan dianya, begitu Iya, Ibu Pak. ya. Nah, tapi kalau Ibu mau meningkatkan naik jadi A ya tentu ya semua harus diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Kalau soal sarana prasarana kami di Ban SM tentu tidak berwenang untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin itu lebih pas kalau ditanyakan ke dinas terkait. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Cukup ya Bu Eneng ya. Jadi Ya, Pak. pertanyaan sudah dikasih ya solusinya. Terakhir ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali punten ya ini karena waktu sekali lagi dari pengawas sudah, dari kepala sekolah sudah, PLT. Kita satu lagi ke Saya belum. ya Pak Hokman, silakan Pak Hokman, ini dari kemarin sudah mau nanya ini. Silakan Pak Hokman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan ini sudah muncul di awal tadi, tapi saya kurang jelas, Pak. Karena tempo hari saya ke binaan telah memantau sekolah-sekolah itu dan mengisi dia, menyarankan. Namun ternyata ada sekolah yang keluar di sasaran akreditasi, namun yang satu sekolah itu tidak keluar di sasaran akreditasi. Sementara yang tidak keluar ini untuk menaikkan peringkat. Jadi penyebab dia tidak muncul di sasaran akreditasi itu apa, Pak, kira-kira? Hanya itu saja, Pak. Mohon pencerahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Pak Hotman, saya mau nanya juga nih kembali. Sekolah yang tidak masuk sasaran itu, sudah habis belum masa akreditasinya, Pak? Kebetulan dia secara otomatis, Pak. Namun tidak sesuai dengan, kalau saya lihat di sekolah itu tidak sesuai dengan peringkat yang diterima karena tidak naik. Sampai kapan, Pak? 2025. Oh ya. Makanya kalau sampai 2025 ya tentu tidak masuk sasaran akreditasi, Pak. Oh, gitu ya. Sebab dasar dia kan sudah habis. Ya. Setahun yang lalu udah habis. Namun mengisi ada sekolah ya. Berdua ada sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu masuk sasaran, yaitu SD Insan Cendikia Bukit Kemuning. Yang satunya tidak masuk. Nah, itu pertanyaan saya itu. Ada apa? Terima kasih. Ada apa? Karena mungkin kondisi sekolahnya beda-beda, Pak. Mungkin sekolah Bapak tadi yang tidak masuk sasaran itu nilainya di dashboard monitoring system tidak mengalami perubahan. Status quo kalau bahasa kami. Oke, namun kalau saya, maaf Pak, namun kalau saya pantau dari nilai awal untuk penambahan peringkat ini sudah mulai dari mutu gurunya, dari fasilitas sekolahnya dan lain-lain sudah lebih daripada nilai yang awal, Pak. Itu masalahnya. Yang saya lihat. Itu kan pantauan Bapak ya. Ya. Itu pantauan Bapak ya, tapi pantauan di dashboard monitoring system itu nggak begitu. Oleh karena itu tadi seperti pertanyaan Bu Eneng, saya sarankan Bapak Ibu operatornya harus aktif mengupdate ya. Mengupdate data-data yang perbaikan-perbaikan tadi. Kalau tidak diupdate, walaupun sekolah itu mengalami kenaikan yang sangat drastis juga tidak akan masuk. Oleh karena itu, ini kemarin banyak pertanyaan dari kepala sekolah. Setelah saya minta mereka print out hasil Dapodik, kemudian saya cek, ternyata wajar kalau di Dapodik mereka nilainya tetap C. Padahal sekolah itu bagus, kalau di visit mungkin akan mendapatkan B atau A. Ya Pak ya. Jadi ini kerjasama yang baik antara pengawas pembina, kepala sekolah dan operator itu sangat penting saat ini. Oh ya Pak, ya, siap. Ya. Baik, cukup ya Pak Hokman ya.
Oh, cukup Pak. Terima Ya, kasih Pak. Jadi baik, terima kasih. Nanti disarankan memang operator sekolahnya rajin-rajin untuk mengupdate ya Pak ya, supaya merefresh siap, Pak. untuk datanya. Baik Bapak Ibu, demikian paparan yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Eko. Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Kita kasih aplaus dulu yang meriah untuk Pak Eko. Dan Oke, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. terima kasih. Bapak Ibu, demikian sekali lagi mohon maaf yang belum sempat terjawab, nanti bisa ditulis ya, nanti mudah-mudahan bisa tim akan merespon. Dan saya sebagai moderator di sesi ini mohon maaf, dan saya kiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. ke Ibu Bunda Ulfa, silakan Bunda Ulfa.